panjang Pak. Tekon di kelambine tuku wis ngarang situ marang piro regane ngarang maneh mantun teng pundi jenengan tumbase ngarang gone tuku tingkat endi nek niku Pasar Pramuka. Pokoknya kasus niku kasus lucu Pak. Nek kula niku ngeten kasus paling gampang dadi wangel nggih teng Indonesia. Ijazah saya ono tak gak kekno. Mari wis asline. Lapor ditahan-tahan. Khawatirnya memang nggak punya gitu loh Pak. Uang bulat niku perlu dicurigai. Uang barang gampang kok bulat. Tapi sekalipun sistem membela dia, Allah Ta'ala akan melahirkan kebuangan tetap kebuangan. Ya. Pokoknya kalau nek anak wong bulat ini mesti gak presiden apa wong bulat liyane padha ae ditagih utang semoyo berarti kan duit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, mari kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas kenikmatan yang senantiasa kita rasakan, khususnya hari ini kita bisa kembali melaksanakan ibadah sholat berjamaah. Kita lanjutkan dengan kajian kitab Riyadhus Shalihin pada bab yang kemarin kita sampaikan, yaitu tentang bab murah hati, berderma dan berinfak dalam kebaikan, sampai hadis nomor 10 yang nomor kecil. Salat salam senantiasa terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang pertama wa'an Anas, dan hadis yang 10 di saya baca ini. An Anas radhiyallahu anhu qala ma su'ila, tidaklah dimintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alal islami, atas Islam atau kepentingan Islam, syai'an, sesuatu apun, illa a'tahu, melainkan pasti Nabi memberinya. Jadi dia adalah wujud kemurahan Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan pemberian kepada seseorang untuk kepentingan agama ini. Walaqad ja'ahu rajulun, dan sungguh telah datang kepadanya seorang laki-laki. Fa'atahu, maka beliau memberinya wanaman, kambing, bainal jabalaini, di antara dua bukit. Jadi pemberiannya sangat banyak, tidak 1-2 ekor, tapi kambing yang sangat banyak antara dua bukit. Faraja ila qaumi, maka dia pulang ke kaumnya. Faqala, maka dia mengatakan, ya qaumi aslimu, wahai kaumku, masuk Islamlah kalian. Fa inna Muhammadan yu'ti ata'a man la yakhshal faqra, sesungguhnya Muhammad akan memberikan pemberian
dan dia adalah orang yang memberi dan tidak pernah takut miskin. Jadi inilah yang disampaikan oleh Anas dalam riwayat lain, bahwa Nabi SAW itu lebih loman, lebih dermawan daripada angin yang bertiup, karena tidak pernah beliau menolak permintaan. Kalau memberi, ya diberikan apa yang ada. Sampai dalam riwayat ini, kambing yang sangat banyak di antara dua bukit diberikan kepada seseorang itu. Kalau beliau memberi, maka tidak pernah khawatir miskin. Makanya kalau punya dikasihkan semua itu. Fa in kana ar-rajulu yuslimu ma yuridu illa dunya. Dan jika ada seorang laki-laki atau perempuan atau siapapun yang dia kepingin masuk Islam hanya ingin dunia, ya, la yuslimu, sungguh dia masuk Islam, ma yuridu illa dunya, tidaklah dia menginginkan illa dunya, melainkan hanya ingin dunia. Dia masuk Islam kepingin kaya, kepingin dapat harta yang banyak. Karena tadi orang itu ngumumkan, masuk Islamlah kalian, karena Muhammad itu memberi pemberian kepada siapa saja tanpa takut miskin. Ya. Fama yalbathu illa yasiran, maka dia sebentar saja dalam keadaan seperti itu. Artinya dia masuk Islam dengan mengharap dunia itu hanya waktu yang singkat saja. Hatta yakunal islamu ahabba ilaihi minad dunya wa ma 'alaiha, sehingga orang itu berubah pandangannya ketika masuk Islam karena kebaikan Islam dan pengikutnya saat itu, sehingga Islam lebih dicintai daripada dunia dan apa yang ada di atasnya. Ini kan luar biasa kehebatan dakwah Islamnya atau Islam yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Asalnya orang itu masuk Islam itu hanya kepingin dapat harta. Ketika masuk beneran, maka dia lebih mencintai Islam daripada harta dan apa yang ada di atasnya. Ya, dia mencintai agamanya. Karena apa? Diajarkanlah agama ini memberikan solusi-solusi, ya, kemudian memberikan jalan-jalan terang, menenangkan hati, membahagiakan, memudahkan urusan dan sebagainya, sehingga dia malah mencintai Islam lebih dari keinginan pertama. Dia masuk Islam karena urusan dunianya. Jangan sampai kita terbalik, masyarakat muslimin. Kita terbalik, bagaimana? Kita aktif berjuang mengikuti kegiatan atau apa dalam Islam itu, yang dikejar adalah urusan duniawi. Kira-kira ada ndak orang seperti itu? Kayaknya motivasi itu di YouTube ada. Kalau saya lihat, bacalah ayat ini sekian ini, nanti jangan kaget akan ada banyak miliaran uang datang mengejar Anda. Kan ada ya iklan seperti itu loh. Wong iklan ya Pak, masa awak dhewe kate percaya dengan iklan. Wong iklan itu ya seperti itu. Iklan bedak ya seperti itu, iklan obat ya seperti itu. Obat itu kalau orang minum langsung sembuh Pak, kalau di TV atau di media sosial gitu. Kemudian kalau iklan pemutih gimana Pak? Ibu-ibu yang apa ya? Misalkan iklan tertentu 7 hari putih merona, sampean tuku, sampean coba, terus sampean ngocok, blessing apa enggak gitu. Ya, seperti itu ya. Makanya glowing apa tidak gitu. Kalau blessing kan dirahmati. Begitu ya. Ini contoh-contoh. Ternyata iklan yang disampaikan Nabi itu tidak demikian, lebih dari yang diduga. Orang itu masuk Islam awalnya itu karena dunia. Setelah masuk Islam sebentar saja sudah jatuh cinta kepada agama Islam ini, kepada perjuangannya, kepada kegiatannya, kepada orang-orangnya, sampai Islam itu lebih dicintai dari dunia dan isinya. Asalnya niatnya karena dunia, tapi kalau sudah masuk, dia menyerahkan seluruh apa yang dimilikinya demi agamanya. Ini kan luar biasa Islam yang dikenalkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi napa mboten enten tiyang medit blas, mesti enten lah. Tidak ada dunia itu isinya positif semua, mesti ada positif dan
negatifnya. Kenapa kok harus begitu? Ya itu fungsinya jenengan hidup di dunia untuk mengajak orang. Kalau sudah baik, jangan merasa terbaik, jangan merasa paling hebat, karena semacam itu adalah watak khawarij ya. Khawarij itu adalah kelompok di dalam Islam yang merasa paling hebat dan paling benar. Di waktu zaman Ali mengatakan Ali kafir, melihat Muawiyah kafir, dia adalah yang paling benar sendiri ya. Na'udzubillah, ini jangan sampai ada. Khawarij secara kelompok sudah lenyap, tapi secara pemikiran masih tetap berjalan, karena pemikiran itu tidak bisa lenyap. Seperti kalau jenengan perhatikan ya, misalkan dulu di sini ada partai terlarang namanya PKI Pak ya, tahun 65 yang memberontak itu kan ada isu-isu PKI meminta negara untuk minta maaf. Berarti orang PKI kan masih jalan ide-idenya. Kemudian banyak juga pendekatan-pendekatan PKI dirasakan di dalam pemerintahan. Itu kan masih terasa. Ya, itu artinya ideologi itu tidak akan pernah lenyap, akan tetap berjalan sekalipun partainya dihilangkan. Ideologi apapun akan seperti itu ya. Termasuk Islam itu tidak akan pernah kalah. Nabi mengatakan umat Islam ini tidak akan pernah dikuasai oleh orang non muslim kecuali diri mereka sendiri, yaitu umat Islam sendiri tidak akan pernah kalah ya. Jangan melihat bagaimana sulitnya menghancurkan Gaza yang tidak punya apa-apa. Ganti apa-apa nih, ya keluhan ya sembarangan. Sulitnya menghancurkan mereka, gitu. Itu memang Nabi menjamin umat Islam tidak akan pernah takluk di bawah kendali orang non-Muslim. Semuanya maksudnya, mesti ada kelompok yang tetap eksis mempertahankan Islamnya. Sekalipun ya riak-riak kemunafikan itu muncul di setiap perjuangan, mesti itu. Dan itu sudah sunatullahnya. Jangankan kita yang digoyang oleh itu, Nabi Muhammad saja digoyang oleh barisan-barisan riak-riak kemunafikan dalam memperjuangkan agama Allah Ta'ala. Berikutnya, wa an Umar radhiyallahu an, dari Umar radhiyallahu an, qala, beliau mengatakan, qasama membagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qasman akan pembagian. Fakultu, maka aku berkata, ya Rasulullah, wahai utusan Allah, wahai Rasulullah, la ghairu haula'i, sungguh selain mereka yang itu, kanu adalah mereka itu, ahaqqa, lebih berhak, bi, dengan pembagian itu, minhum, dari mereka. Jadi ketika membagi pembagian, ada orang yang mengatakan, memberikan masukan, ya Rasulullah, selain mereka yang diberi bagian itu, masih banyak orang yang lebih ya berhak untuk menerima daripada mereka ya. Qala, Nabi bersabda, innahum khayyaruni baina ayas'aluni bil fuhsi, sesungguhnya mereka telah menawarkan kepadaku ya, antara mereka untuk meminta secara paksa, fa'atihim, lalu aku beri mereka. Jadi mereka meminta kepada Nabi saat itu dengan memaksa, meminta tapi dengan cara memaksa. Akhirnya Nabi beri. Au yubakhiluni walastu bibakhilin, atau mereka akan menganggap aku bakhil, aku kikir, padahal aku tidak kikir ya. Nabi itu adalah orang yang sangat murah. Ini bahaya kalau ada umatnya itu melihat Rasulullah kemudian dikatakan Nabi itu kikir, bahaya. Kalau kita dituduh kikir, aslinya tidak akan menggugurkan iman. Tapi kalau Nabi yang dituduh, lain masalahnya ya. Makanya Nabi menghilangkan mudarat yang lebih besar agar orang itu tidak menganggap Nabi kikir. Padahal Nabi tidak kikir sama sekali, supaya mereka lepas dari tuduhan terhadap Rasulullah dengan tuduhan yang tidak benar. Maka Rasulullah beri mereka.
Padahal masih banyak orang yang perlu diberi. Apakah perlu diperhatikan? Jelas perlu diperhatikan. Saat itu Nabi memberi mereka supaya tidak ada ucapan dari mereka yang meminta Nabi Muhammad medit. Bahaya nih, Pak. Mengatakan Nabi medit itu berarti utusan Allah itu bukan manusia yang kamil, bukan manusia yang sempurna, bukan manusia yang khair, baik, ya. Bukan khairun nas, bukan beliau dikatakan bukan orang yang terbaik. Karena punya sifat apa? Bakhil. Padahal orang mukmin dengan bakhil itu jauh. Di dalam satu riwayat hadis itu orang yang bakhil itu ya karena tidak mau mazhar zakat, tidak mau sedekah, tidak mau ini, maka dia bersanding dekat dengan neraka. Makanya jenengan saya itu harus berusaha untuk tidak bakhil. Kalau ada rasa bakhil itu harus diperangi, dipaksa untuk mengeluarkan sedekah supaya plong hati kita itu mengeluarkannya. Memang awalnya semuanya itu berat, tapi perlu dilatih jiwa ini untuk beramal. Betul Pak ya? Jenengan yang sekarang sholat malam rutin, saya tanya, jenengan dulu waktu mengawali melaksanakan sholat malam itu berat apa enggak? Berat. Tapi tidak ada orang hebat, yang ada adalah orang yang terlatih dalam kehidupan ini. Orang bisa mengangkat beban, lifter mengangkat beban sampai ada yang 500, mendekati 500 kilo, ada yang 200 sekian. Padahal orangnya tidak terlalu besar, karena mereka berlatih tiap hari. Sama dengan ibadah juga harus dilatihkan tiap hari. Sabar itu dilatihkan tiap hari. Loman juga dilatihkan tiap hari. Pemaaf juga demikian. Tidak mungkin mari diterang meloman terus menerus langsung. Tidak ada di dalam Islam bim salah bim habra kedabra, mesti melalui proses. Makanya kalau ada orang itu ngapunten ya, nyalok nopo ngono moro-moro loman itu aneh. Loman kok tiba-tiba. Nanti kalau tidak terpilih kan balik mana Pak? Atau kalau sudah terpilih kemudian jadi, balik mana sifat aslinya? Maka tidak ada orang itu yang berubah karakternya dengan begitu disulap. Semuanya melalui pendidikan, penambahan ilmu, pelatihan, pergaulan yang positif, perenungan, itu berjalan semua, baru orang akan berubah. Seperti saya jenengan, kan tidak mungkin ya kita tiba-tiba menjadi orang yang pemaaf. Zaman cilik-cilik ada disenggol ngono ya napa? SMA, numpak sepeda motor di player wang, lu meliti ya, ngono. Saat ini di player bahkan player ya wis gak ngurus kan. Kenapa bisa menjadi seperti itu? Karena latihan di jalan bertahun-tahun jenengan. Sudah menghadapi perilaku orang berkendara dengan macam-macamnya. Kadang-kadang ya dimaki-maki, ya. Yang ngomong ini pernah dimaki-maki seorang ibu gara-gara kaget. Tidak ketabrak saya, tapi nyeladune ping telu. Habis kaget, saya diceladu. Gak apa-apa lah, ongkosnya kaget ya. Setelah itu jalan kira-kira 25 meter, noleh mana, nyeladu mana. Terus saya di belakangnya terus mau ngajar sekolah. Terus mau belok, saya belok kanan, dia belok kiri. Gak terima mana, kok ya atine kurang lego. Noleh mana, nyeladu mana. Cuma saya kasihan suaminya. Oh nggak kenal mbek kula diceladu kaya ngono ndane bojone entek rasane. Makanya kata dokter Agus yang di Dokter Sutomo itu Bu, kalau ada istri itu kau pernah ngoten niku mesti bojone mlakune tuyuk-tuyuk karena terlalu sering disentai. Ini salah, stres. Makanya kalau disebut-sebut sekarang wanita itu apa? Ras terkuat di bumi. Anjane koyo iyo. Coba itu dijadikan penelitian ya, untuk adik-adik mahasiswa perilaku sosial. Kan bisa itu. Ya, saya lanjutkan. Bisa dipahami ya? Jadi mengatakan sesuatu yang tidak pantas kepada Nabi itu hukumnya berbeda dengan kepada kita. Ya, kita itu manusia biasa, bukan utusan Allah. Utusan Allah itu maksum. Maksum itu yang terjaga dari kesalahan dan dosa. Tidak mungkin medit itu. Bahaya ya.
Makanya Nabi itu kadang-kadang dalam satu riwayat itu memberi orang itu yang tidak imannya tidak baik dengan pemberian yang banyak. Sing apik gak dikai. Sampai sahabat ada yang protes, ya Rasulullah itu loh orang yang lebih soleh dari mereka itu. Iya lebih muslim, lebih taat saya tahu. Sampai protes lagi. Saya khawatir kata Nabi, orang yang tidak saya kasih nanti mengatakan Muhammad itu medit ternyata. Nanti wajahnya akan ditelungkupkan Allah ke neraka gara-gara bilang saya seperti itu. Padahal saya tidak seperti itu. Itu Rasulullah menyelamatkan dia dari azab Allah dengan memberi orang yang apa? Yang imannya masih lemah. Makanya itu al-mu'allafatu qulubuhum. Orang yang lemah hatinya, imannya itu perlu didahulukan. Makanya sing teng masjid ngaten iki nek wis selawas-selawas gak patek direken ya wis gak apa-apa. Selawas kok nggih. Jenengan cagaki kok mosok cagaki goyang. Ya. Gitu. Misalkan biasa kalau di tempat saya tuh, misalkan pembagian korban kemudian ada yang nggak dapat, mesti sing lawas itu loh. Sampean sik ono daging sampean. Enten wis kekno iku. Padahal mau wis dikekno. Ya menurut ae yang lawas-lawas itu. Ya, khawatirnya nanti pore gitu loh. Apa ada orang pore? Ada, saya tahu orangnya dan kenal baik. Pore gara-gara apa? Keliwatan. Waktu korban tidak dikasih daging, padahal beliaunya sudah mulai mau ngajar-ngajar. Dia punya kemampuan dia. Ya, merasa tidak diorangkan karena masih baru aktif kan bisa jadi itu. Tapi yang lama-lama ya kebal Pak. Ya, alhamdulillah saya ini termasuk insya Allah sing kebal. Ngajar 2 orang 3 orang tetap jalan. Ya. Datang jauh-jauh cuma 4 orang. Sampai sing diulang niku sungkan. Cuma 40 Ustaz nulnya gelondong. Ibu-ibu itu di daerah Gedangan. Kan jauh Gedangan dari sini, dari rumah saya. Tidak apa-apa. Yang penting tidak 1 orang. Kalau 1 orang saya nggak mau ngajar. Kalau koyo pacaran nang masjid. Iya dah. Alhamdulillah kemarin saya hitung ada sekitar 11 atau 10 orang. Ya, itu kalau saya tidak hadir itu rasanya gedun. Polane mek topi wong. Kalau saya tidak datangan ini buyar dulu. Ya, ngoten. Makanya itu sudah saya pegang nasihat kiai saya itu. Ngaji itu didikake terus, disenengi wong gak disenengi wong terus, direken gak direken, ngoten memang. Makanya beliau itu semangat kalau ngajar ngaji. Ada santrinya waktunya ngajar ngaji terus kelitar nang pondok celuk. Rene mangan osik, ngoten biasa ya. Nek mari mangan mesti seneni biasa. Tapi kan baik beliau. Kan kasih makan dulu, enggak diseneni tok nggih. Nek wis mari mangan rinio takoni. Ustaz Abdul Ghani itu loh diantaranya almarhumah yang dipanggil itu. Langsung ini. Dul, yang Abdul Ghani, Dul. Awakmu lak jadwale mulang kok nang kene liwari. Nggih Pak Lik, nek nyeluk kiai ini Pak Lik. Nggih Pak Lik, kula wingi nika mriku mboten enten tiyang polane udan. Iya nek nang kono udan, dulu kan gak ada HP. Nang kene udan, nek nang kono gak udan, ya apa? Terus misale ana wong sing jange lunga gara-gara oh ya rek waya Ustaz Abdul Ghani tak ngurungono pengajian sik kait budak. Terus kon gak teko, gak duso awakmu. Wis gak iso ngomong wis meneng ae. Jadi beliau itu sangat memotivasi santri-santrinya untuk menjadi dai. Anak-anak juga jenengan gitu Pak, yang mondok-mondok itu sampe takone, kepingin jadi dai ngajar Islam apa enggak? Kalau cuma kepingin jadi pegawai ya kayak sekolah di luar kan. Ya harus dikasih semangat untuk berdakwah, ya. Dan dakwah itu tantangannya banyak. Ada kalanya digoda dengan kelezatan, ada kalanya digoda dengan ujian-ujian, ya. Saya ngajar ngaji dicegat uang ya pernah, gara-gara nggak contoh kok pas gitu ya. Saya contohkan itu bagaimana andai kata dulu zaman setahun 9 bulan habis sholat jamaah terus tiba-tiba ada uang 25.000 di saku kita, pasti semuanya sholat jamaah. Kok enten caleg nggak kayak uang 20.000-an di daerah situ Pak.
PKB. Sing kula nggoni wong PAN pisan pengajian wis tepak wis. Akhirnya pulang dihentikan saya di jalan. Ya, diomongi macam-macam kula lho gak paham. Ternyata contohnya pas 20.000. Kok iya Gusti Allah pas. Tapi saya besok harus datang karena saya apa? Bismillah, niatnya karena Allah, nggak ada apa-apa. Cekat ya wis, mati lah ya wis, mau mati karena saya kita menis, yang penting mati husnul khotimah. Makanya jenengan nggak perlu takut gak dikubur. Jarno ya nek ngaji runuh nek mati cek budal di nang kuburan. Mesti diterno gak mungkin. Nang perumahan mati loh, wedi kan baunya gak enak. Mesti diterno. Wong nemu mayit nang pinggir kali disambang kok. Ada yang ke jurang aja dicari kok. Gak usah khawatir Pak. Cek budal-budal dewe. Ndak akan terjadi. Ya. Santai-santai mau. Yang penting matinya dalam keadaan husnul khatimah. Wa an Jubair bin Mut'im, dari Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu annahu qala bainama huwa yasiru ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam maghfalatun min Hunain, ketika beliau berjalan-jalan setelah pulang dari perang Hunain. Fa'alikal a'rab, ya, maka ada orang Batu yang menarik-narik Nabi, ya, menarik-narik jubahnya Nabi, yas'alunahu, meminta kepadanya, hatta ittarruhu ila samuratin, sehingga Nabi terpaksa berhenti di satu pohon. Jadi ada orang Arab itu minta kepada Nabi dengan cara bajunya ditarik-tarik. Bahkan ada yang diriwayat itu sampai binget Nabi itu, ditarik sampai binget. Lalu Nabi noleh tersenyum. Kayak ono dhek. Padahal caranya kasar gitu. Jadi orang Arab dengan orang sini agak beda kalau minta Pak ya. Ini jubahnya Nabi atau mantelnya ditarik-tarik. Kemudian fakhutifat rida'uhu fawaqafan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia menyambar mantelnya dan beliau berhenti. Lalu Nabi mengatakan, faqala u'tuni ridai, saya kasih kepadaku mantelku itu, kasihkan saya. Sampai mantelnya itu lepas, saking kerasnya oleh narik. Itu adalah orang-orang di dahulu meminta kepada Nabi begitu. Kalau kita di model gitu, gak paten, kan begitu ya. Kelas kita itu beda ya. Nabi Muhammad itu kelasnya high class ya. Wong Nabi sendiri beliau yang paling tinggi kan kedudukannya. Jadi para nabi itu sekitar jumlahnya totalnya berapa Pak? 240.000 ya dalam hadis itu. Kemudian dari 240 itu dipilihlah 25 oleh Allah Ta'ala. Ya, 25 itu dipilih 5 lagi yang namanya ulul azmi minar rusul ya. Kemudian dari 25 itu dipilih 2 yang Allah Ta'ala menyebut dalam Al-Quran dengan nama uswatun hasanah. Surah Ahzab untuk Nabi, surat Mumtahanah untuk Nabi Ibrahim, dengan satu kalimat uswatun hasanah. Padahal semua Nabi uswatun hasanah, tapi dikhususkan kalimat itu untuk Nabi dan Nabi Ibrahim dan keluarganya. Dari 2 itu dipilih 1 oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Nabi seluruh umat. Sedangkan Nabi Ibrahim adalah Nabi untuk bangsanya saja, kan begitu. Nah, oleh karena itu perilaku Nabi itu luar biasa. Lalu beliau mengatakan, falau kana li adada hadil ghisah. Nabi mengatakan, andai kata ya, falau li adada hadil ghisah na'aman, andai kata saya punya ternak sejumlah pohon-pohon yang ada di sini. Itu pohon-pohon berduri yang ada di padang pasir ini. Laqasamtuhu bainakum, tak bagi kabeh nang awakmu, tak kasihkan kalian semua, kata Nabi. Andai kata saya punya. Berarti mengatakan andai itu boleh untuk hal-hal yang terbaik ya, untuk hal yang baik. Sungguh saya akan bagikan ini kepada kalian.
Ini atau kalau kita punya sesuatu cita-cita yang baik boleh. Andai saya ya Allah memiliki harta yang banyak, saya akan melakukan ini. Yang tidak boleh itu berandai-andai dalam urusan yang buruk atau sesuatu yang telah terjadi. Karena yang telah terjadi itu sudah selesai, dan itu membuka pintu setan untuk mempermainkan hati kita dan iman kita kepada Allah Ta'ala. Misalkan setelah kecelakaan itu jelas delosor, kok aku mau gak budal yamini, ya wis mari delosor kok ngomong ngono gak ono gunane. Gitu. Ya, misalkan ada teman saya Pak, kiai nggih, mau balik naik sepeda motor, kemudian ada dahan pohon runtuh ngenai lampu ini, pok, lawor nih, apa? Karena orangnya baik, ini lampu akan dosa balik, makanya tiling negosi Allah ini, kan gitu. Buatan andai kata aku tidak lewat sini, gak kenaan, wit, isok perubahan wit barang gak kena, kan bisa jadi lebih buruk lagi. Saya punya murid itu habis ngaji jalan-jalan, pohon di seberang jalan itu roboh Pak, mengenai mukanya pas, hancur, koma sampai 15 hari. Tapi Allah masih menghendaki hidup ya. Sekarang punya anak 2, hancur Pak, kena mukanya. Ya. Dan dia itu wis gampangannya kudune wis mati nek nurut hitungan manusia. Tapi Allah Ta'ala masih menghendaki dia hidup dan menikah, lalu cerai, menikah lagi, punya anak 2. Ya, rubah wajahnya sudah berubah total dari wajah aslinya. Ya, rubah. Dulu sebelum kejatuhan pohon itu tuampan, ganteng. Setelah kejatuhan ya, morat-marit bentuknya, ya kan? Ya, itu KTP-nya bisa nggak percaya kalau KTP seumur hidup, ya. Mau biar gak wanteng kok ya. Makanya KTP seumur hidup itu rada aneh kan menurut kula. Wong sing diputu SMA. Mari ngono sak niku umur 50. Kudune dilangno jadi putu lagi nggih. Ya, bisa nggak percaya. Memang ada yang nggak percaya loh Pak, orang Kebang. Loh ini sampean. Iya, waktu masih cantik dulu ini Bu. Sekarang sudah begitu. Kemudian summa la yajiduni bakhilan. Kemudian kamu akan menjumpai diriku ini tidaklah orang yang bakhil. Tidaklah aku ini orang yang bakhil. Nabi itu sangat pemurah. Wala kadzaban, dan saya tidak pembohong. Karena Nabi itu al-amin, as-siddiq, ya. Ya. Dan sifat Nabi itu kan sifat wajibnya kan ada 4 itu Pak ya. Ya. Jadi bukanlah pendusta ya. Beda dengan Musailamah al-kadzab yang tukang bohong. Kalau kadzib itu bohong, kalau kadzab penggaweane bohong. Nek gak bohong ora enak. Orang bohong itu kata para ulama, bohong termasuk dosa besar dan dia akan memancing dosa yang lain. Orang yang berbohong pasti akan berbohong di langkah berikutnya. Ya, makanya jenengan kali koles gak usah mbujuki. Lapos ada yang bujuk, kelambine wapi ditakoni. Kelambine kok wapi Cak? Dikei, wis mari sih. Enak sampean, enak, gak mikir dikei gitu. Kalau dia ngomong gengsi, panjang Pak. Tekon di kelambine. Tuku. Wis ngarang situ. Marang piro regane? Ngarang maneh. Mantun teng pundi jenengan tumbase ngarang gone tuku tingkat endi nek niku Pasar Pramuka. Pokoknya kasus niku kasus lucu Pak. Nek kula niku ngeten, kasus paling gampang dadi wangil gitu teng Indonesia. Ijazah saya ono tak gak kekno. Mari wis asline. Apa ditahan-tahan, khawatirnya memang gak punya gitu loh Pak. Uang bulat niku perlu dicurigai, uang barang gampang kok. Tapi sekalipun sistem membela dia, Allah Ta'ala akan melahirkan kebohongan tetap kebohongan. Ya.
Pokoknya kalau nek ana wong bulet niku mesti gak presiden apa, wong bulet liyane wis padha ae. Ditagih utang semoyo wis berarti gak duwe dhuwit. Tapi ya alasan. Tak sile rong dina ya. Marun tak terno dhewe, gak teko, diparani mohon maaf masih belum ada. Ngomong ngoten enak sih. Dikasih tangguh, yang ngasih tangguh kan dapat pahala dari Allah, tidak kemudian mencurigai dan gak enak perasaannya. Wala khabanan wala jabanan, dan tidak pula orang yang pengecut. Orang pengecut itu orang yang tidak mau bertanggung jawab atas apa yang dia lakukan. Ya, tidak boleh orang itu pengecut. Jangan tahu orang yang mau membunuh Nabi bukan pengecut ya. Nabi tidur, senjatanya dicantol nonton wit, lalu diambil, digugah, hei Muhammad tangio. Tidak pengecut pak, sekalipun dia kafir. Gak langsung Nabi tidur langsung digorok, gak gitu. Pendekar itu gak mau begitu, ditangini. Jarus yang mateni sapa jenenge. Akhirnya dia yang keder menghadapi Nabi Muhammad, akhirnya senjatanya jatuh. Dan orang itu berjanji untuk tidak memusuhi Nabi dan tidak akan membantu orang yang memusuhi Nabi, sekalipun saat itu dia tidak masuk Islam. Tetap dipegang teguh janjinya. Niku wong kafir biyen. Wong Islam saiki gak ngono kadang-kadang. Wong Islam nggih. So isuk tempe, sore deli, ngoten nah. Isuk tempe, sore tahu niku nedok niku. Ya, begitu. Jadi sifat-sifat yang disampaikan Nabi ini untuk dirinya bukan pamer, tapi memberikan satu petunjuk. Seseorang itu harus menjadi orang yang tidak bakhil, gitu loh. Seseorang itu tidak boleh menjadi pendusta, dan seseorang itu tidak boleh jadi pengecut. Karena Nabi uswatun hasanah. Kalau beliau tidak ngomong kan gak ngerti orang, karena tidak semua orang itu paham perilaku Nabi kecuali orang yang selalu menyertainya. Sedangkan orang itu baru ketemu kan, baru ketemu, makanya perlu dijelaskan supaya orang itu mengerti keadaan orang yang sesungguhnya. Maka menjelaskan keadaan diri itu bila memang diperlukan, perlukan. Tapi kalau jenengan tidak membutuhkan itu tidak perlu dijelaskan. Ya, paham ya? Kan lihat situasi dan kondisinya. Seperti jenengan menjelaskan pada anak kita itu. Kadang-kadang anak-anak itu tidak melihat ayahnya siapa. Akhirnya jenengan ngomong, awakmu kudu ayah iki ya. Nang masjid itu jadi ketua takmir. Loh, ketua takmir itu hebat pak, karena marbot itu hebat kok. Cita-citanya siapa? Maryam itu jadi marbot kok anaknya, gak jadi presiden. Ini sama itu Maryam, wah ini itu biya waktu dia mian syaitan rajim. Itu loh. Jadi beliau menginginkan anaknya itu menjadi pengabdi Baitul Maqdis. Berarti kan marbot. Ya. Enten apa? Enten wong donga, mudah-mudahan anak saya jadi muadzin. Gak ono ketoke. Karena dianggap profesi adzan itu tidak keren untuk duniawinya. Ya mudah-mudahan anak jenengan itu jadi dokter dan senang adzan. Nah, atau jadi apa terus suka adzan, suka membantu-bantu di masjid. Karena orang yang membantu masjid yang sekarang disebut marbot itu pernah kuburnya itu didatangi Nabi, seorang perempuan yang takumul masjid. Dia kerjanya mengumpulkan sampah masjid. Lalu meninggal Nabi tidak diberitahu. Kemana orang itu? Sudah meninggal Rasulullah. Loh, kok tidak saya sampaikan kabarkan kepada saya? Kata perawi, mereka itu seakan-akan mengecilkan profesi itu. Ya memang imam dengan marbot itu ya profesinya beda. Tapi menurut Allah beda. Nabi mengatakan, "Dullani ala qabriha." Tunjukkan kuburannya. Nabi datang ke kuburannya. Lalu Nabi salat gaib di atasnya bersama sahabat. Itu menunjukkan kemuliaan orang yang memuliakan rumah Allah Subhanahu wa taala. Nanti jenengan diminta untuk mendoakan saudara kita Bapak Yusuf Sulaiman
yang marbot masjid. Ini nama Nabi yang ganteng dan kaya ya. Yusuf ganteng, bendahara kerajaan, Sulaiman raja. Ini nama hebat insyaallah. Ya, beliau akan menjalankan umroh pada tanggal 17 Juli 2025. Saya kira cukup ini insyaallah. Sampun pada isang ya. Ada isya, mari kita sebelum mengakhiri pengajian ini kita doakan beliau. Mudah-mudahan perjalanan umrohnya dimudahkan Allah Subhanahu wa taala, dikuatkan imannya dan diteguhkan untuk beribadah kepada Allah taala dan amal ibadahnya diterima. Dan ini doa ini untuk Pak Yusuf dan kita semua. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan yu'afi na'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ja'al hajj umratahu umran mashkuran wa sa'yahu sa'yan maskuran wa tijaratan lan tabur. Allahumma yassir umuraha, Allahumma yassir ziyaratahu ila Makkah Mukarramah wal Madinatul Munawwarah bi ghairi kattin wala nasabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma sahil lana ziyaratal Makkah Mukarramah wa ziyarata Masjidin Nabawi wa ziyarata qabr Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa antal musta'an wa alaikal balagh wa la khawla wa la quwwata illa billah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahlan ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afa indal hisab. Allahumma inna nas'aluka khairat dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyata wal mu'afata fid dunya wal akhirah. Allahumma zidna imanan wa yaqinan wa fiqhan. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah ya Tuhan kami, mudahkanlah kunjungan umrah Bapak Yusuf Sulaiman ke Mekah Mukarramah dan Madinah Munawwarah. Jagalah hati beliau untuk tetap ikhlas, untuk tidak gamang, untuk tetap yakin bahwa ibadah ini merupakan satu kebaikan kepadamu, dan ibadah ini merupakan satu cara Allah untuk memanggil beliau berdekat-dekatan dengan Allah Ta'ala. Mudah-mudahan umrah beliau diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan keluarga yang ditinggalkan juga tetap selalu dalam keadaan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di antara kita yang belum pernah berkunjung ke sana, ya Allah mudahkanlah untuk bisa berkunjung ke Baitullah, untuk bisa umrah dan haji dengan mudah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.